Islam ini harus disampaikan secara substantif, secara inti makna. Kalau Islam nggak disampaikan secara substantif, repot. Banyak orang yang membajak ajaran Islam. Setiap orang dari kelompok-kelompok tertentu. Atau Islam dijadikan kepentingan untuk dirinya sendiri. Ini kan repot. Padahal secara substantif ajaran Islam itu ajaran yang menguatkan relasi suci manusia dengan siapa? Allah. Biar hidup ini terasa ada alaqah, ada hubungan batin dengan Allah. Untuk apa? Biar kalau kita ada hubungan batin dengan Allah, Allah az-zahir al-batin, kita sentuh dengan batin hati kita terdalam, lubuk hati kita terdalam, maka kita akan merasakan Allah al-awwal, Allah al-akhir, Allah al-zahir, Allah al-batin. Itu akan terasa. Makanya kita selalu disuruh berdoa apa? Ya latifam bi khalqih, ya alimam bi khalqih, ya khabiram bil khalqih. Ultuf bina ya latif, ya alim, ya khabir. Untuk menggerakkan hubungan suci ini dengan Allah, disuruh zikir itu. Biar gak gampang gundah, gak gampang gelisah, gak gampang sedih. Saya ingin memastikan pada kalian bagaimana manusia memahami relasi sucinya dengan Allah, mencari ridha Allah melalui kuasa Allah menghadirkan seorang nabi minal anbiya wal mursalin yang ditutup terakhir dengan siapa? Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah juga menghadirkan para ulama sebagai warasatul anbiya untuk menjelaskan Islam ini untuk semuanya. Kalaupun ada yang diperintah oleh Allah untuk menyampaikan inti ajaran Islam, itu adalah perintah, menjalankan perintah Allah. Siapapun yang melaksanakan itu menjalankan perintah Allah. Bukan untuk mendirikan kerajaan. Seorang ulama atau siapapun menyampaikan ilmu itu atas dasar perintah Allah. Bukan untuk membuat kerajaan ilmu. Sehingga ketika sudah menyampaikan ilmu nanti ngungkit-ngungkit. Misalnya Muhib belajar sama saya, nanti tiba-tiba jadi miliarder. Kalau kamu nggak ngaji sama saya, kamu nggak bisa kaya begitu. Ngungkit-ngungkit begitu, zalim atau tidak? Zalim. Menyampaikan ilmu ini kan perintah untuk menyampaikan ilmu kepada kalian. Guru-guru saya juga berhutang kepada guru-gurunya, bayarnya yang menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya. Nah, kan kalian juga begitu. Kalian itu minimal untuk diri sendiri, untuk bisa dalam bahasanya membayar hutang. Saya ingin membayar hutang apa? Ilmu dari beliau harus saya bayar dengan cara apa? Menyampaikan ilmu kepada orang, minimal kepada orang terdekat, pada keluarga, lebih minimal mengamalkan. Jadi santri mengaji kepada guru itu untuk mendalami ilmu. Membayarnya santri kepada guru kalau ingin menjaga komitmen yang melangsungkan risalah kenabian minabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dapat ilmu dari guru, bagaimana bisa disampaikan kepada yang lain? Minimal diamalkan diri sendiri. Membayarnya itu bukan untuk mengakui nasab gurunya, bukan. Berjuang itu karena ingin mengunggulkan nasabnya atau karena ingin li'ila kalimatillah. Menyampaikan ayat Al-Quran itu li'ila kalimatillah atau ingin menyampaikan nasabnya? Ingin menyampaikan kalimat
Allah itu ada luhur dan mulia. Isi kalimat Allah apa? Keutamaan, kebenaran, keadilan, persamaan, kemanusiaan, dan itu semua diajarkan dalam prinsip maqasidus syariah yang nilai-nilainya, prakteknya, implementasinya semuanya ada di dalam beberapa kitab Hasanah At-Turas yang kesemuanya mengambil prinsip normatif dari Al-Quran, hadis, melalui beberapa pandangan ulama. Membesar kenasapannya itu kalau iya, kalau enggak ditertawakan orang. Sekarang ini sudah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sudah canggihnya luar biasa, bisa mendeteksi. Ya, Ahmad itu dari jalur mana-mana itu bisa dideteksi dari jalur perjalanan DNA kalian itu bisa dideteksi loh sekarang ini. Luar biasa sekarang dunia ilmu pengetahuan. Ya, catatan Allah tidak bisa dibohongi. Kalau catatan manusia bisa hilang, bisa terhapus. Saya, kalian, mencatat silsilah keluarga kalian, suatu ketika bisa rusak enggak? Bisa rusak. Tapi DNA itu enggak bisa rusak. Itu catatan Allah yang ada dalam diri kalian. Maka sekarang zaman akhir ini, benar kata orang zaman akhir itu jangan bohong, ketahuan. Nah, kamu di mana? Oh, saya di Jakarta. GPS-nya kalau aktif kan kelihatan. Ya kan? Posisi orang ini ada di mana itu, di Rembang atau di Jakarta atau di Surabaya itu kelihatan. Ya. Ngaku-ngaku DNA, ngaku-ngaku cucu Nabi, sekarang ini kelihatan atau enggak? Oh, kelihatan semua sekarang ini, nggak bisa bohong sekarang ini. Nah, kamu percaya pada khobar yang masih atau percaya kepada realitas? Hah? Percaya pada realitas. Ilmu pengetahuan itu realitas. Justru kita semakin terasa betapa kuasanya Allah, bahwa ajaran luhur kita itu kita nggak boleh bohong, karena becek apa? Titik Allah ketara. Nah, ya kalau nasab benar, kalau enggak itu aja sudah salah. Lebih salah lagi menjadikan substansi ajaran Islam itu untuk mengakui kenasapan, untuk membenarkan kenasapan seseorang yang belum tentu pasti. Ajaran Islam itu secara substantif mengajarkan kepada manusia untuk mengenal tauhid dan menjalankan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh para nabi. Apakah ada ayatnya itu? Ada ini yang bisa kita baca di surat Ali Imran ya, ayat 187. Wa idh akhadallahu lan nutur nasira Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika mundut sinten Allah mundut apa? Mitsaqal ladzina ing janjine wong akeh utu nggih kang den paringi ya ladzina alkitaba ing kitab latubayyinunnahu supaya apa? Mongko yakti nggih mertelaake sira kabeh ing kitab. Mertelaake itu menjelaskan kitab kepada siapa? Linnasi, kepada manusia. Wala taktumunahu lan ora merahasiakan atau nyengitaken sira kabeh ing kitab Nabi Muhammad dan seluruh umatnya. Oh, bahasanya begitu. Kalau dipahami secara substantif, diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kepada manusia, menyampaikan apa? Al-Kitab, Al-Quran. Wala taktumunahu, dan jangan apa? Merahasiakan, jangan ngumpet ke, nyengitake, jangan medit ilmu dipepek dewe, sing kenal Allah hanya Dia. Lebih repot lagi, tanpa Dia tidak mengenal Allah.
Lebih repot lagi, mengajarkan ilmu bukan untuk mengenalkan Alkitab, tapi hanya untuk mengenalkan nasab. Wah, repot itu. Mengajarkan ilmu hanya untuk mengenalkan nasab. Repot itu. Indah jelas. Ada hadis yang berbunyi, katimul ilmi al-anhu kullu syai'. Orang yang merasakan ilmu itu dilaknat segala sesuatu. Artinya apa? Menyampaikan ilmu ini perintah. Perintah siapa? Allah. Secara tulus melanjutkan risalah kenabian. Untuk membangun, bukan untuk membangun klan. Bukan untuk memamerkan nasab. Bukan untuk mengajarkan Islam itu bukan bagaimana santri semua itu wajib menerima nasab, meyakini nasab. Repot kalau udah seperti ini. Ini namanya distorsi pembelajaran, ini namanya. Oke. Anak diarahkan untuk mengagung-agungkan nasab. Seorang pengajar, seorang pendamping, seorang guru, ini namanya distorsi pembelajaran dalam ilmu keislaman. Ilmu keislaman ini mengajarkan kalian untuk mengenal Allah, awaluddin ma'rifatullah. Pertanyaannya, apakah nasab itu tidak penting? Ya penting, tapi itu untuk urusan apa? Keluarga, untuk jalur apa? Silaturahmi, nyambung silaturahim. Biar antar keluarga saling mengingatkan, bukan untuk sombong-sombongan, apalagi untuk menghegemoni seseorang atau nakut-nakuti seseorang. Itu fungsi nasab itu di situ. Bukan berarti kalian mengabaikan nasab kalian, bukan. Wong itu untuk jaga silaturahim, kontrol kekeluargaan. Bukan untuk instrumen mengajarkan Islam. Bukan untuk alat ukur mengajarkan Islam. Apa hubungannya dengan sanad? Saya ingin menyampaikan sanad. Sanad itu bisa dilihat dari dua sisi. Sanad ilmu kalian ini sudah jelas. Dari saya ke guru saya, Yai Hakim Meranggen. Beliau dari abahnya Kiai Musleh dari Syekh Mahfud At-Tirmizi, termas Syekh Mahfud At-Tirmizi dari Kiai Soleh Darat, Kiai Soleh Darat dari Syekh Murtadha atau Mbah Syahid, cucu dari Syekh Mutamakin. Masih ada hubungannya juga, ada jalurnya juga dengan Abah, dengan Mbah Tamam, muter. Muter sampai ke Syekh Mutamakin, sampai ke Sunan Ampel. Sunan Ampel itu ya guru para wali songo, termasuk Sunan Bonang muridnya Sunan Ampel, Sunan Kalijogo muridnya Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah juga muridnya Sunan Ampel. Dan Sunan Ampel langsung diperintah oleh Nabi Mustafa Muhammad SAW. Allah alam, apakah dalam keadaan terjaga atau melalui isyarat mimpi untuk ke Indonesia menyampaikan Islam. Dan itu tugas mulia. Menyampaikan Islam, bukan menyampaikan nasab. Makanya para wali songo dan para cucunya ini tidak ada yang memamerkan nasab. Saudara terjaga. Keluarga Kajen, keluarga Mbah Tamam itu terjaga sampai sekarang. Tapi bukan untuk dipidatokan, bukan untuk disombongkan. Karena begitu menyampaikan secara publik, yang disampaikan apa? Islam, ajaran Islam. Itu. Jadi kalian harus tahu. Lah, dalam sistem kesanatan itu, sanad ilmu, itu ada dua sisi yang bisa kalian paham. Mbah Tamam itu ya sanad keilmuannya jelas betul. Mbah Tamam belajar dari Mbah Dullah Salam, masih ada jalur kakaknya sendiri. Belajar dari orang-orang yang belajar dari Mbah Munji, dari abahnya beliau sendiri. Karena kecil ditinggal mati ayahnya, akhirnya dia belajar dengan orang-orang yang belajar dengan Mbah Munji. Mbah Munji belajar dengan orang-orang yang belajar Mbah Ismail sampai ke atas. Jadi ulama-ulama Nusantara ini sanad keilmuannya itu tidak bisa diklaim oleh orang-orang tertentu
apalagi belum tentu lewat mereka. Jalurnya jalur ulama Nusantara. Tapi memang tidak dipungkiri, namanya nuntut ilmu itu, orang akan selalu saling istifadah. Habib juga istifadah dengan para kiai. Istifadah itu apa? Mengambil sisi manfaat keilmuan dari kiai. Kiai juga memungkinkan istifadah dengan Habib, mungkin melalui ceramah Isra Mi'raj, mendengarkan ceramahnya kiai. Mendengarkan ceramahnya Habib, dan sebaliknya Habib mendengarkan ceramahnya kiai. Saling istifadah dalam dunia keilmuan itu biasa. Tapi bukan untuk apa? Mendistorsi atau bukan untuk menghegemoni. Karena seluruh ilmu itu harus mengarah kepada model utamanya, yaitu siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan prinsip ajaran Allah di dalam Al-Quran. Lah, sanad keilmuan itu apa? Mungkin sanad keilmuan itu bisa dilihat dari sisi seseorang ada tamu datang kepada seorang kiai ingin minta ijazah, dijazai kiai kula nyuwun sanate jenengan ya wis monggo diwaca tafsire surat iki jangan buka jangan waca, surat iki jangan buka jangan waca, ya wis ampun mugi ilmu jenengan berkah. Wis dianggap khatam tafsir Jalalain 30 juz misalnya, ampun akhirnya dia membawa catatan sanad pernah ngaji tafsir Jalalain dengan kiai ini dari kiai ini dari kiai ini. Itu namanya sanad keilmuan secara formal. Bisa juga sanad keilmuan secara formal, ada santri kalong yang datang ngaji kepada kiai, kemudian pulang. Formalnya yang ngaji, tapi pulangnya nanti entah kayak apa nggak mau tahu. Tapi secara formal memang dia punya sanad keilmuan. Nah, datang seorang murid kepada guru menyampaikan sesuatu secara simbolik sudah masuk dalam konteks sanad apa? Formal atau syarat secara resmi. Dan tidak sedikit juga guru-guru yang terdahulu itu mengambil sanad secara formal, tidak sedikit, banyak. Datang minta ijazah, atau ada seorang kiai punya 10 karangan, akhirnya ada seorang yang minta ijazah, yos 10 karangan ini antum saya beri kewenangan untuk menyampaikan 10 kitab ini, ajastukum. Akhirnya menerima qabiltu Al-Fatihah, begitu. Nah, terus orang yang mendapatkan 7 karangan dari seorang guru ini cerita, saya dapat ijazah dari seorang guru saya punya guru namanya si fulan punya guru namanya si fulan. Itu namanya sanad keilmuan secara apa? Formal. Tapi ada juga sanad keilmuan secara informal. Bahkan ini yang dahsyat, yang mempengaruhi pola pikir dan yang mempunyai karakter. Meskipun tidak tercatat secara apa? Secara formal. Sanad as-saqafi, sanad kebudayaan. Sanad yang di situ ada nilai-nilai keutamaan, core value, bisa membentuk seseorang dalam bentuk perilaku yang seolah-olah perilakunya itu dalam bentuk gawan orok lah bahasa Jawanya itu. Kepribadian, ilmu kepribadian yang bisa membentuk seseorang. Tapi tidak tercatat. Seperti apa? Seperti mondok ini. Tiap hari dikawal. Mulai dari jamaahnya, mulai dari zikirannya, mulai dari wiridannya, mulai dari ngajinya, sampai dikawal kesehariannya ini ada di pondok atau tidak. Mulai dari ucapannya dipantau terus. Oh, ini ada santri yang ngomongnya nggak bagus, ditegur biar lebih baik. Ini membentuk kebudayaan. Ada juga sanad yang membentuk nilai-nilai keutamaan yang tidak bisa diungkit-ungkit. Ini sanad orang Jawa semuanya ini. Semua orang Jawa itu Islam. Semua orang Jawa itu Islam. Wong Jawa kok orang Islam itu kapiran. Padahal aslinya kafir. Tapi dibuat kapiran, itu rugi istilahnya.
Cuma wong Jawa itu kan nilai-nilai keislamannya kuat sekali. Mengapa? Ini terbentuk dari sanad para guru-guru mereka yang mengajarkan Islam melalui proses apa? Kebudayaan. Kiai Said Agil Sirot mengatakan, secara resmi keilmuan beliau belajar di Madinah secara formal. Tapi secara informal beliau dapat banyak hal tentang perilaku, kepribadian, cara hidup berbangsa dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kiai Haji Abdurrahman Wahid dibentuk oleh ayahandanya Kiai Wahid Hasyim. Kiai Wahid Hasyim dibentuk secara informal oleh ayahanda beliau Mbah Hasyim Asy'ari, dan begitu seterusnya. Ada sanad formal, ada sanad apa? Informal. Sanad yang resmi, ada sanad yang tidak resmi. Sanad orang-orang Jawa, Islam santri-santri Jawa ini kan lebih banyak dari kebudayaan. Bagaimana keberagamaan itu dibentuk dari lingkungannya, dari suasana yang tidak resmi, dan itu yang lebih dahsyat mempengaruhi watak karakter keberagamaan masyarakat Jawa. Makanya berbeda. Lah orang Yaman itu dibentuk secara informal keberagamaan dengan leluhur mereka yang dari Yaman. Karakternya berbeda nggak orang Arab dengan orang Jawa? Berbeda, cara ceramahnya juga berbeda. Mulanya ojo do ninggalno kiai-kiai Jawa. Ojo do ninggalno kiai-kiai Jawa. Karena ada sanad keilmuan yang tidak resmi yang membentuk kebudayaan Islam Jawa ini, yang betul-betul mengajarkan kepada kesantunan, kesopanan, etika, tidak ngaku-ngaku. Betul-betul Islam yang damai. Tanpa menutup kemungkinan ada hal yang bermanfaat. Ada hal yang bermanfaat yang bisa kita ambil dari siapapun. Dari Yaman, Hijaz, dan ada yang bisa kita ambil manfaat dari siapapun. Tapi jangan meninggalkan ulama-ulama Jawa. Karena ada sanad yang tidak resmi, yang di situ dahsyat sekali. Tapi ala kulli hal, sanad keilmuan itu jangan hanya dipahami dari sisi apa? Formal. Ada sanad yang tidak formal, dan itu yang justru membentuk perilaku kepribadian dalam konteks keberagamaan. Misalnya bagaimana kalau ada orang mengatakan seperti yang saya katakan tadi, kalau tidak mengakui nasab Alawi runtuh sanad keilmuannya. Oh, itu enggak benar. Alawi itu kan kalau meminjam istilah Jamul Jawama itu sebagai al-kul atau kuliah. Halo? Al-kul sebagai bentuk jenis atau komunitas. Memang di antara mereka banyak yang alim, memberi ilmu. Itu memberi ilmu dalam mewakili komunitas kenasapan mereka, atau memberi ilmu karena secara personal panggilan hati untuk melanjutkan risalah kenabian sebagai seorang ulama. Personal. Jadi kalaupun ada di antara orang yang nasab dari Bani Ba'alawi secara personal menyampaikan ilmu itu secara personal, bukan mewakili kenasapan. Berbeda antara nasab dan personal dalam konteks menyampaikan ilmu. Tidak bisa terus kemudian menjadi alat atau instrumen sosok dari Bani Ba'alawi yang tidak tahu menahu tiba-tiba mengklaim seolah-olah dia juga menjadi bagian dari Bani Ba'alawi, dan Habib yang ahlul ilmi tadi juga menjadi alat untuk ngemplang atau untuk ngantemi orang-orang yang nggak percaya kepada nasab Bani Ba'alawi. Beda kan? Secara personal menyampaikan ilmu dengan apa? Kenasapan komunal dalam konteks keilmuan itu berbeda. Kalau secara komunal itu kepentingan komunal, secara personal itu kepentingan risalah. Tidak bisa panggilan perjuangan sesuai dengan ayat yang kita baca tadi itu
untuk memenuhi perintah Allah, mengikuti jejak kenabian, panggilan hati, menyampaikan Islam secara substantif, terus dijadikan alat ukur sebagai tameng terhadap klan Ba'alawi, seolah-olah semua masyarakat kalau nggak percaya pada kenasaban klan Ba'alawi, ilmunya akan runtuh. Dengan mengambil backingan 1-2 dari orang yang alim dari klan itu juga nggak bisa. Berbeda antara apa? Kul dengan apa? Kuliah. Yang di situ ada person-person yang memungkinkan setiap individu dari komunitas itu ada peran-peran penting. Tapi kan tidak bisa menjadi alat untuk apa? Identitas penuh, simbol penuh sebuah komunitas. Gerakan personal itu berbeda dengan gerakan komunal. Personal ahlul ilmu menyampaikan ilmu karena perintah Allah dan melanjutkan jejak kenabian. Itu beda dengan simbol komunal yang kemudian dijadikan sebagai alat untuk menghegemoni umat manusia, untuk mendistorsi Islam. Wah, ini malah kejahatan. Kerja personal atas perintah Allah, semangat personal atas semangat untuk melanjutkan risalah kenabian ini berbeda dengan prinsip apa? Komunal. Lah, ilmu secara substantif dalam konteks ini ilmu keislaman itu adalah ilmu yang bersumber dari Allah dan bersumber dari Nabi Mustafa Muhammad SAW untuk diajarkan kepada orang sebagai sebuah perintah, bukan sebagai sebuah langkah untuk membentuk kerajaan dia. Nah, seseorang menyampaikan ilmu untuk membentuk kerajaannya, biar orang itu menjadikan dia sebagai raja ilmu. Semuanya harus lewat dia, kalau nggak lewat dia itu neraka, kalau nggak lewat dia itu runtuh keilmuannya. Itu nggak bisa seperti itu. Nah, karena kalau nggak saya sampaikan seperti ini nanti terdistorsi keluar dari pondok nanti. Tiba-tiba ada orang datang, oh kalau kamu nggak percaya pada klan saya, ilmu kamu runtuh. Karena guru kamu itu ilmunya dari klan Ba'alawi misalnya. Nggak bisa begitu. Kemungkinan di antara para guru itu mengambil istifadah dengan satu orang alim ke orang alim berikutnya itu mungkin bisa terjadi. Namanya istifadah, mengambil manfaat keilmuan itu kan bisa dari siapa baik secara formal maupun informal. Tapi harus diakui secara informal maupun formal ulama-ulama Nusantara ini justru tidak terlepas dari jalur ulama-ulama Nusantara itu sendiri, yang tidak menutup kemungkinan di antara ulama-ulama Nusantara itu juga mengambil istifadah dari secara personal. Mungkin di antara mereka ada yang memiliki jalur kenasaban dari Bani Ba'alawi. Terlepas Bani Ba'alawi itu nasabnya sahih atau tidak sebagai cucu Nabi, itu kan Kiai Imat yang menjawab. Tapi persoalannya di sini saya ingin menyampaikan duduk persoalan bahwa menyampaikan ilmu itu bukan menyampaikan kenasaban. Perintah menyampaikan ilmu Allah, perintah menyampaikan ilmu kenabian itu bukan sebagai sebuah alat untuk menguatkan kenasaban. Bahkan orang yang selalu mengunggul-unggulkan nasab itu kena kartu merah dari siapa? Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang Arab, tidak ada orang non-Arab, semuanya adalah sama dalam konteks kemanusiaan. Bahkan besok nasabnya siapapun kalau sudah mati dikembalikan dengan satu nasab, yaitu siapa? Nabi Ibrahim. Besok Muhib mati, Abah mati, itu sama nasabnya Muhib. Siapa? Nabi Ibrahim. Mengapa harus membesarkan diri kenasaban? Atau mengapa harus kecil hati karena kenasaban? Orang tidak boleh membesarkan diri berdasarkan nasab, juga orang tidak boleh merasa kecil karena apa?
Sapan semua nanti kalau mati nasabnya kembali jadi satu, yaitu kepada Nabi Ibrahim. Sejak Wali Songo itu menyampaikan Islam itu tidak memamerkan nasab, dan itu ditiru oleh para kiai-kiai. Ceramah-ceramah para kiai-kiai, ceramah ya ceramah, tidak memamerkan nasab. Karena apa? Malu. Nah, satu abad NU diem aja. Habib-habib yang bicara tentang nasab ke sana kemari, dari satu pintu ke pintu, silaturahim ke orang, menyampaikan kenasabannya. Kiai-kiai diam saja. Karena nggak begitu penting. Tapi kalau nggak dibahas, jadi persoalan. Hanya gara-gara orang menyampaikan nasab, kasihan orang-orang kecil itu. Akhirnya pikirannya terseret semua oleh klan tertentu, oleh klan Ba'alawi, oleh habib-habib. Seolah-olah terus yang kiai-kiai desa-desa itu supaya menjadi kelas kedua, sengaja dari para habaib itu untuk menjadikan kiai-kiai itu sebagai kelas kedua, dan kiai-kiai itu juga malu menjawab. Tapi sekarang gerakan nasabisasi gerakan mengaku-ngakukan nasab mereka untuk menghegemoni masyarakat Nusantara ini semakin masif, ya akhirnya meskipun agak malu dan terlalu sepele bicara nasab, muncul sosok Kiai Imad akhirnya kayak bom waktu saja, karena sudah sangat keterlaluan. Nasab untuk mendistorsi agama, banyak halusinasi di sana, banyak ajaran kesesatan di sana yang mengajarkan ajaran-ajaran yang justru mendistorsi prinsip-prinsip keislaman. Atas nama siapa? Nasab. Makanya kajian Kiai Imad itu dalam konteks ini, meskipun ini kajian yang sepele, ya mau tidak mau harus diangkat ke permukaan, biar ada penjelas, biar orang tidak terdistorsi oleh kelompok-kelompok tertentu yang menyampaikan ajaran Islam bukan substansi ajaran Islam. Nahdlatul Ulama itu ya sebenarnya dari dulu itu nggak tertarik untuk bicara-bicara nasab, itu nggak tertarik. Karena Nahdlatul Ulama itu organisasi yang sudah matang, sudah dewasa, organisasi yang luar biasa, diisi oleh ulama-ulama yang ahlul ilmi. Tapi karena mereka itu makin lama makin ngucar-ngacir tatanan yang ada di Nahdlatul Ulama, mengkritisi kiai-kiai dan merendahkan kiai-kiai NU dan lain sebagainya, akhirnya ya banyak kiai-kiai NU yang membahas hal ini meskipun sepele, tapi ini berdampak kepada luar biasa secara publik. Tapi meskipun begitu, tetap sebenarnya saya berharap PBNU itu nggak usah ikut-ikutan berbicara begini ini. Biar total aja NU itu bicara peradaban sesuai dengan yang dicita-citakan. Ya, membangun ikatan fanatik umat ini hanya kepada Islam, hanya kepada risalah kenabian yang dibawa oleh Wali Songo. Untuk target pembebasan, pencerahan, untuk target membangun kebudayaan dan peradaban yang luhur. Jadi kiai-kiai yang ada di NU itu nggak usah ikut-ikutan bicara tentang kenasaban. Dilepas saja bagaimana masyarakat akan merespon dengan kecerdasannya sendiri. Nah, sementara PBNU bicara aja tentang hadharah peradaban yang lebih tinggi. Mengajak manusia untuk berpikir lebih cerdas saja PBNU, tidak usah terpengaruh.